Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuat video tentang kelebihan dan kekurangan dari Asus E202, sama nanti akan kita bandingkan dengan Asus E203 ya teman-teman, karena keduanya ini sangat mirip sekali teman-teman. Selama pengalaman kita menjadi teknisi teman-teman, kita ini jarang menemukan seri ini E202 ini yang punya masalah berat ya teman-teman. Ini sudah umurnya dia mungkin sekitar sudah 3 tahunan teman-teman ya. Selama 3 tahun ini kita belum pernah menemukan masalah yang sangat berat. Ya tetap ada sih masalah, karena seri laptop itu kan nggak ada yang sempurna ya. Ada juga sih masalah yang sering terjadi, tapi ini menurut kita nggak urgent teman-teman. Maksudnya nggak krusial banget di seri ini. Masalah beratnya itu belum ada teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil seri E202 ataupun E203, itu menurut kita cukup recommended untuk durability-nya teman-teman ya, karena kita pengalaman belum ada yang ini masalah berat yang sangat berarti, benar-benar berarti di seri ini ataupun E203. Mereka ini sebenarnya sama, hanya nanti perbedaannya kita kasih tahu teman-teman di akhir video ya. Jadi tadi nggak ada permasalahan yang urgent selama pemakaian udah kurang lebih 2-3 tahun ini. Itu menjadi nilai plus ya teman-teman ya. Yang kedua ini kita lihat di sini baterainya. Di situ tertulis bisa up to 8 jam. Itu ternyata benar teman-teman, up to 8 jam, karena selama pemakaian kita ini rata-rata di angka 6-7 jam. Itu baterainya super awet banget teman-teman. Ini padahal usianya udah sekitar 3 tahun ini ya, pemakaiannya udah sekitar 3 tahun, baterainya masih di sekitaran 7 jaman teman-teman. Jadi ini cocok banget untuk yang aplikasi-aplikasi yang seperti office, internetan, teman-teman yang kerjaannya kayak mungkin yang butuh butuh daya baterai yang lama. Ini sangat cocok banget teman-teman, dan juga modelnya ini juga dia kecil. 11,6 dibilang kecil banget enggak, tapi dibilang besar banget ya enggak, sedengan gitu. Jadi untuk mobilitasnya dibawa kemana-mana ini enak. Ukuran layarnya ini 11,6 in teman-teman ya. Ini perbandingannya sama kalau yang ukuran 10 in, ini kan 11,6 teman-teman. Jadi ini dibawa kemana-mana ini enak, dan tipis, ringan, dibawa kemana-mana. Jadi ini cocok untuk spek atau pengguna yang sering office, internetan, seperti mungkin dosen yang buat ngetik-ngetik, terus mahasiswa yang cuma butuhnya sekedar buat nugas-nugas biasa aja. Pokoknya untuk kepentingan office lah teman-teman, ini cocok banget. Nah, untuk spesifikasinya ini ya teman-teman ya, dia menggunakan Intel Celeron N3060 1,6 GHz, RAM-nya 2 GB teman-teman ya. Nah, ini kita mulai masuk di kekurangannya teman-teman ya. Walaupun menurut kita sih nggak kurang-kurang banget gitu loh. Ini para pengguna ini banyak yang mengeluhkan kalau seri ini tuh agak lelet teman-teman ya. Agak lelet. Nah, kalau kita lihat ya, ini memang dia pakai Celeron yang 3060 1,6 GHz, RAM-nya cuma 2 GB teman-teman. Jadi banyak banget keluhannya lelet. Dan kita rasakan memang juga lelet teman-teman, tapi leletnya ini masih dalam batas toleransi, karena dia ini memang diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan office saja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau masang Corel, mau masang apa, Photoshop atau apa, ini udah dipastikan akan keberatan teman-teman. Untuk standarnya aja office dia kadang kerasa lelet teman-teman. Kita seperti install ulang Windows ini butuh waktu yang lebih lama daripada laptop yang lain gitu teman-teman. Maksudnya yang ukuran 14 in gitu kan. Tapi menurut kita memang kategorinya lambat, tapi masih dalam toleransi. Nggak lambat-lambat banget lah, nggak sampai lambat banget itu nggak. Kita udah ngerasain memang agak lambat, tapi nggak banget gitu teman-teman. Masih dalam toleransi, karena memang ini diperuntukannya untuk aplikasi office gitu loh. Dan juga kalau teman-teman mau yang suka nonton film, ini juga layarnya tampilannya udah lumayan jernih gitu teman-teman ya. Jadi daya tahan baterainya tadi kan panjang banget itu, lumayan. Jadi kalau buat nonton film gitu lumayan enak. Layarnya juga bening ini teman-teman, maksudnya lumayan jernih tampilannya. Jadi buat nonton film pun berlama-lama berjam-jam itu enak. Buat kerja kalau misalnya tadi
listrik lagi mati ini kan dayanya bisa 7-8 jam, itu bisa buat kerja terus teman-teman, masih kuat. Cuma yaitu tadi keluhan dari para pengguna seri ini kebanyakan itu ngerasa agak lemot teman-teman ya. Jadi kita pun juga merasakan sama, tapi masih dalam toleransi teman-teman. Nah, lalu perbedaannya sama seri E203 apa? Nah, dari sisi desain dan lain-lainnya sama teman-teman ya. Yang membedakan nanti speknya teman-teman. Nah, ini. Kalau yang E202 kan pakai N3060. Nah, sedangkan kalau yang E203, nah ini kita lihat. Itu pakai N4000 teman-teman ya. N4000. Terus dia ini ada dua versi teman-teman. E203 ini ada dua versi, yang pakai RAM 2 GB. Nah, ini ada yang RAM 2 GB dan juga ada yang RAM-nya 4 GB teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli E203 yang RAM-nya 2 GB itu dia nggak jauh beda sama ini teman-teman. E202 nggak jauh beda. Jadi rasanya nggak jauh beda kalau teman-teman misalnya belinya yang ini, yang 2 GB ya teman-teman ya. Nah, tapi ada perbaikan di seri yang 4 GB teman-teman. E203 ini ngeluarin versi yang 4 GB teman-teman. Nah, kalau itu baru lumayan agak kerasa perbaikannya, karena kan banyak keluhan dari seri ini yang E202. Jadi diperbarui sama Asus ke E203 dengan yang RAM 4 GB teman-teman ya. Dan juga prosesornya tadi yang N4000, kalau ini kan N3060. Cuma kalau misalnya teman-teman milih yang E203 yang RAM 2 GB walaupun prosesornya udah beda, itu rasanya masih mirip ini teman-teman. Menurut kita ya rasanya masih mirip, perbedaannya sedikit gitu loh. Kalau pengen yang kerasa ya yang E203 yang RAM-nya 4 GB. Itu udah lumayan kerasa jauh dari yang ini, tapi ini pun masih toleransi teman-teman. Untuk spek lain-lainnya sama E203 sama teman-teman ya. Dia juga baterainya tahan lama banget. Ini juga ada USB Type C. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya. Ini yang tadi di awal kita bilang kalau ada masalah atau sering kendala itu yang menurut kita nggak krusial, ini teman-teman ya, chargernya. Jadi ini chargernya ini dia sering bermasalah di sini teman-teman. Di sini ataupun di sininya ya. Itu sering banyak keluhannya ada di situ teman-teman. Jadi masalah yang sering kita temui itu ini teman-teman ya. Di sininya ini banyak yang rusak. Banyak yang rusak, atau di sininya teman-teman, di jacknya sini banyak yang rusak. Menurut kita sih mungkin karena ini teman-teman, dia ini bisa bolak-balik teman-teman ya. Dia ini bisa bolak-balik kalau teman-teman. Bolak-balik ya, ini kita coba, ini posisinya begini, kita coba. Tuh. Ngisi juga. Nah, kita balik. Sekarang posisinya gini. Tuh, ngisi juga. Nah, jadi kendala yang sering terjadi di sini teman-teman ya. Kita juga bingung ini dia bolak-balik ini bisa semua, tapi posisi yang paling aman itu yang mana? Kalau menurut kita yang ini teman-teman, kalau dilihat dari logikanya ya, dari teori aja sih, teori dasar, menurut kita yang atas harusnya yang ini. Walaupun dia gini-gini bisa semua. Mungkin karena penggunanya sering begini ataupun gimana-gimana, itu jadi bikin rusak ya teman-teman ya. Itu kasus yang sering masuk di kita. Kasusnya mesti di charger sini atau enggak malah di jacknya sini tadi itu. Kalau menurut kita sih ininya yang di atas teman-teman. Menurut kita loh. Nanti kalau misalnya kita salah ya akan kita revisi di kolom komentar teman-teman. Jadi yang ada pinnya ini di bawah, yang kosongan ini itu yang di atas, itu menurut kita loh. Jadi kendalanya cuma satu ini aja teman-teman, di chargernya. Selain itu dia kendala yang berat belum ada sama sekali. Mau mati total mau apa itu belum ada sama sekali ya. Kecuali tadi keluhan yang lambat, agak dirasa lambat ya, cuma itu aja teman-teman. Oke teman-teman, demikian ulasan dari kita, semoga bermanfaat.